Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Ya, di edisi kali ini gua akan kupas tuntas persiapan Timnas Indonesia U19 jelang final menghadapi si Gajah Putih alias Thailand Under 19. Kedua tim akan bentrok di Gelora Bung Tomo di stadion milik Persebaya Surabaya yang ada di Surabaya tentunya, walaupun sudah dekat dengan Gresik, pada pukul 19.30 malam nanti waktu Indonesia Barat. Gua nggak tahu apakah gua live reaction atau tidak, tapi yang jelas kita akan bedah, kita akan kupas, kita akan kuliti ya bagaimana situasi, cerita-cerita unik maupun juga prediksi line up yang akan ditampilkan oleh Uda Indra Safri, Coach Indra pada pertandingan yang sangat penting nanti malam. Pertama, ada update yang paling penting ini ya. Ini pertama dulu ya, sebelum nanti kita bicara yang lain-lain, yaitu soal kebugaran. Menurut Indra Safri, kemarin saat preskon jelang pertandingan final kali ini, semua pemain dalam kondisi bugar dan mereka tidak menjalani latihan yang berat ya, karena ini isunya adalah soal fitnesses atau kebugaran. Pertandingan antara semifinal kemarin waktu kita mengalahkan Malaysia 1-0 lewat gol Buffon, kemudian dengan pertandingan final nanti malam, itu jaraknya dari mereka selesai main itu mungkin hanya sekitar 45-46 jam. Jadi nggak sampai 2 hari ya. Jadi persiapan, mungkin pelemasan otot dan sebagainya ini merupakan isu utama, dan Indra Safri mengatakan sangat puas dengan kinerja tim medis yang dianggap mengakselerasi kondisi para pemain ya. Dan kemarin kabarnya jam 4 sore para pemain juga sudah menjalani pemulihan di kolam renang dingin kalau nggak salah ya, seperti itulah ya. Dan para pemain sudah sangat siap tempur, dan tentunya ini sangat penting ya, karena di sisi lain Thailand sebenarnya sedikit lebih diuntungkan dengan jarak dari mereka terakhir kali main dengan final itu. Mereka lebih lama, 50 sekian jam lebih ya. Walaupun mungkin bedanya seolah-olah hanya sedikit, tapi ini dalam pertandingan final perbedaan kecil seperti ini sangat bepenting ya. Untung tadi yang dikatakan Indra Safri, mereka bisa mengakselerasi pemulihan itu berkat dari kinerja tim medis. Jadi terima kasih untuk tim medis. Yang pasti lawan minus 1 pemain mereka, yaitu Rapepat Pataisong. Ini pemain gelandang atau midfielder yang kemarin mendapatkan 2 kartu kuning karena ia melakukan pelanggaran tentunya ya. Walaupun itu juga yang mengantarkan Thailand akhirnya ke final, dan mereka di ujung rekor sebagai tim ASEAN paling sukses di Under 19. Karena saat ini ada 2 tim yang sudah mengoleksi 5 gelar, yaitu Thailand sendiri dan juga Australia. Dan Thailand tentunya berupaya untuk bisa memenangkan gelar ke-6 mereka, sekaligus untuk menghabiskan sebagai tim Under 19 yang paling sukses di ASEAN ya, atau AFF lah gitu ya, karena Australia sebenarnya secara posisi bukan ASEAN. Sementara Indonesia dalam hal perburuan gelar kedua setelah terakhir kita menang, yaitu tahun 2013, semua kita tahu ya. Dan saat itu pun di bawah asuhan Coach Indra Safri. Saat itu pun main di Jawa Timur ya, sebelahnya Surabaya memang, Sidoarjo. Jadi dalam preskon kemarin pun beliau, Coach Indra mengatakan semoga Jawa Timur ini memberikan tuah yang bagus buat yang bersangkutan ya. Jadi kenangan nostalgia 11 tahun lalu mudah-mudahan terulang kembali di perhelatan atau final kali ini. Dan dari segi head to head pun kita tahu Indra Safri ini cukup piawai ketika mengatasi atau menjinakkan si Gajah Putih ya, karena 1 tahun lalu belum berselang begitu lama Indra Safri juga menaklukkan Thailand di final SEA Games Under 22. Di Piala AFF Under 22 juga kita juara di bawah Indra Safri juga. Jadi sudah 2 kali Indra Safri bertemu dengan Thailand di final di 2 ajang yang berbeda dan selalu menang. Mudah-mudahan yang ketiga ini beliau bisa membawa Indonesia sukses ya untuk meraih gelar kedua di Under 19. Nah, tentunya itu dari segi whole story-nya, dari segi kesiapan tim, kebugaran juga sudah kita bahas. Dan Thailand ini sendiri juga sedikit mungkin kita singgung ya. Ini juga bukan tim yang kaleng-kaleng ya, walaupun mereka lolos sebagai runner-up terbaik, tapi sebenarnya itu tidak mencerminkan mereka tim lemah ya. Paling bisa kita lihat mentalitas mereka adalah ketika menghadapi Australia. Setelah mereka mendapatkan gol memang dari bunuh diri Australia, tapi kemudian mereka digempur habis-habisan. Bahkan menit
60-70-an mereka harus bermain dengan 10 orang karena dikeluarkannya tadi itu Rapipat Pataisong, tapi mereka sangat tenang ya, tidak gusar, tidak panik, dan akhirnya mereka bisa meredam serbuan dari para pemain Australia dan akhirnya mendapatkan tiket ke final bertemu dengan Indonesia. Sementara sedikit gue singgung Indonesia sendiri memang langkahnya cukup mulus lah ya, walaupun di pertandingan yang kedua kita agak kesulitan membongkar pertahanan Kamboja, tapi di pertandingan terakhir kita berhasil melibas Timor Leste 6-2 untuk melengkapi skor 6-0 di pertandingan pertama saat kita menghadapi Filipina. Dan di semifinal kita juga agak sedikit bersusah payah menurut gua ya, kita mengalahkan Malaysia 1-0, tapi ya secara umum kita aman lah langkah kita. Thailand juga sebenarnya juga tadi yang gue bilang cukup aman juga, tapi ya itu tadi ujian mental mereka memang kelihatan banget ketika menghadapi Australia. Nah untuk line up gue rasa singkat aja, nggak usah berlama-lama supaya juga kalian nggak usah muter-muter ya. Intinya adalah buat gua don't change the winning team. Ya, mengingat tadi udah gua bridging di awal bahwa para pemain ini kebugarannya cukup baik. Jadi gua rasa nggak ada alasan untuk melakukan rotasi lagi. Tapi turunkanlah tim terbaik ya, dengan Ikram di bawah misar gawang. Ya kemarin cukup teruji ya saat menghadapi Malaysia. Mudah-mudahan lawan Thailand dia juga udah lebih siap. Jadi gradasinya jelas tuh. Awal-awal memang masih gampang. Ya teman-teman bilang, iya belum teruji bang, belum teruji. Ya, memang betul. Ya tapi kan langkahnya memang seperti itu. Lawan Malaysia ternyata dia bisa membuktikan clean sheet dan ada melakukan beberapa penyelamatan. Mudah-mudahan lawan Thailand di final juga demikian. Nah kemudian di belakang gua rasa ini juga kalian juga bisa menebak ada Iqbal Gwijangge dan Kadek Arel, serta didukung oleh Buffon ya yang kemarin mencetak gol kemenangan. Kemudian di tengah ada Kaviatur dan kemudian juga ada Vigo Dennis dan the one and only Welbert Jardim. Udahlah, gue nggak usah terlalu menjabarkan lah kemampuan seorang Welbert Jardim ini. Kalian pasti juga bisa menggambarkan itu. Yang pasti dia adalah pemain yang sangat pintar, yang sangat visioner dan penting dalam jaga permainan ya, keseimbangan di lini tengah kita. Itu udah. Nah di kiri pemain yang paling berpengalaman ada Doni Tri Pamungkas ya, yang juga saudara atau kemenakan dari Bambang Pamungkas dan juga kebetulan kapten tim. Dan di kanan ada Mufli. Mufli ini kemampuan dalam melakukan lemparan ke dalam juga tentunya menjadi linear lebih ya, walaupun berkali-kali gue katakan lemparan ke dalam itu tidak setajam dan seakurat Pratama Arhan, tapi paling nggak powernya atau jangkauannya sudah sampai ke kotak penalti lawan. Nah, untuk di depan, gua rasa kalian setuju. Gimana kalau kita minta Indra Safri untuk menduetkan Jens Raven? Udah pasti harus starter. Kita lihat bagaimana dia dalam bermain sangat sangat kolektif, dan banyak yang kemarin yang salah yang menilai pendapat gue mengatakan sebenarnya intinya adalah walaupun dia nggak mencetak gol, tapi dia memberikan kontribusi dalam memantulkan bola, membuka ruang, dan memberikan kipas. Itu intinya. Jadi intinya gue cuma mau bilang nggak selalu pemain itu harus mencetak gol. Nggak apa-apa kadang nggak mencetak gol, kadang mencetak gol, tapi yang penting dia bisa bermain untuk tim. Itu intinya. Jadi gue bukan bilang dia jelek, bagus mainnya. Cuman untuk mencetak gol memang dia tidak berhasil kemarin, which is nggak ada masalah. Yang penting adalah timnya menang. Jadi Jens Raven kita sepakat lah, ini pemain yang sangat penting, terutama dalam upaya untuk menciptakan kreativitas di sepertiga pertahanan lawan. Nah temennya ini yang gua rasa kalau kali ini gue mau minta Coach Indra Safri. Indra Safri mungkin kali ini bisa diduetkan dengan Muhammad Ragil. Kenapa? Karena Muhammad Ragil lebih bisa untuk menjadi supporting dari pergerakan Jens Raven Jens Raven yang memang lebih berperan sebagai pemantul dan juga eksekutor. Nah Ragilnya itu yang biasanya yang pecicilan ya, lari kemana, itu kelihatan banget ketika menghadapi Timor Leste, itu lebih jalan. Jadi Arkan Kakak juga jangan kita bully teman-teman ya. Jadi kita hanya mengatakan untuk duet dengan Jens Raven saat ini yang paling tepat menurut gua adalah Muhammad Ragil dan juga Jens Raven. Jadi itu kira-kira ya line up ataupun prediksi line up yang mungkin akan diturunkan Indra Safri. Jadi intinya adalah don't change the winning team untuk line up-nya ya. Terkait dengan improvisasi di tengah pertandingan itu soal keadaan nanti. Kita kan nggak tahu ya, katakanlah misalnya amit-amit tiba-tiba kita turun minum dalam kondisi tertinggal 0-1, ya mungkin bisa berubah strategi atau formasi macam-macam ya. Atau sebaliknya, mungkin kita udah unggul 3-0 di babak pertama, beda lagi nanti dinamika di lapangan. Tapi intinya adalah pertahankan tim yang terbaik, kecuali minus Arkan Kakak ya, yang digantikan oleh Muhammad Ragil. Ini menurut gua gitu ya. Dan tentunya kita pasti semua berharap tim ini bisa menang. Sekali lagi gue minta buat teman-teman, janganlah kita terpolarisasi. Karena kita senang dengan ST, lalu kalau ada yang
Indra Safri kita nggak dukung, atau sebaliknya karena kita cinta banget dengan Indra Safri, STI-nya kita hujat habis-habisan. Jangan begitu ya teman-teman ya. Semua ini demi merah putih. Masing-masing punya gaya, itu normal ya. Sama ketika kita menuju satu tujuan ya, mungkin kita sama-sama mau ke sana, tapi ada yang mengatakan lewat sini karena lebih dekat, ada yang mengatakan lewat sini karena jalannya lebih bagus walaupun jauh. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi jangan kita terlalu apa ya, gampang dikelompok-kelompokkan lah, nanti gampang terpecah ya. Ini sekali lagi nggak mungkin lah Indra Safri itu melakukan atau melatih tim ini untuk nggak juara atau supaya rusak, ya nggak mungkin ya. Soal dia punya pendekatan lain, itu bebas-bebas saja, kita negara demokrasi. Oke, nah terakhir soal quiz yang mungkin ini kalian tunggu-tunggu. Seperti janji gue di video kemarin, karena ada 2 tumbler yang akan gue sediakan kali ini, karena satu nggak ada yang nebaknya benar. Sekarang ada 2, jadi gue tambahin 1. Gampang ya, gampang. Tebak berapa skor babak pertama dan babak kedua. Jadi intinya full turun minum, half time berapa skornya. Misalnya contoh 0-0. Nah, tulis babak 1 0-0. Misalnya babak kedua katakanlah Indonesia golin menit 90. Ya udah, berarti bikin babak keduanya 1-0 gitu. Jadi jangan bingung ya. Pokoknya intinya lihat half time skornya berapa, 90 menit skornya berapa. Itu aja. Tulis ya. Jadi kalau injury time ya berarti nggak ada yang menang ya. Dan nanti tinggalkan jawaban itu di kolom komen yang gue pin, jangan di kolom kalian. Nanti gue nggak bisa cari jawaban kalian, susah. Dan juga gue nggak bisa mastiin siapa yang paling cepat, siapa yang paling lambat. Karena nanti kalau jawabannya ada lebih dari 2 yang benar, maka gue akan pilih 2 yang tercepat. Ya tinggal gue lihat di kolom komentar itu siapa yang paling atas gitu ya. Jadi sambil nonton, kalau kalian sudah tahu jawabannya atau sudah punya jawabannya, langsung tinggalin jawaban kalian. Siapa tahu kalian yang beruntung 2 pemenang yang paling tepat menjawabnya tentunya ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini, dan tentunya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya Indonesia nanti malam bisa menggondol Piala AFF Under-19 Boys Championship 2014 yang untuk kedua kalinya dalam sejarah tentunya ya. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Salam sehat.